Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Anzura Asriel dengan NIM 210060096 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi layanan khusus dengan dosen pengampu Bu Tia Ayuningrum, MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus yaitu suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, administrasi layanan khusus ini juga dapat diartikan yaitu memberi layanan secara khusus yang diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis administrasi layanan khusus. Yang pertama yaitu perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan yang menyediakan banyak koleksi buku, tentu akan membuat siswa itu merasa nyaman berada di sekolah. Karena siswa yang haus akan sumber informasi dengan buku, siswa dapat membuka jendela dunia selebar-lebarnya dan dapat mengetahui berbagai hal yang belum mereka ketahui seperti sejarah peradaban manusia, perjuangan rakyat Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Jenis yang kedua yaitu laboratorium. Labor ini adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan praktek atau penelitian atau percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Dengan adanya labor ini memenuhi kapasitas dan kesediaan dari peralatan yang lengkap, tentu menjadi daya tarik untuk para siswa berada di sekolah. Karena layanan yang diberikan sangatlah memuaskan dan dapat membuat siswa tidak jenuh dan bosan berada pada sekolah. Di antaranya labor yang harus disediakan yaitu yang pertama labor kimia, yang kedua labor biologi, yang ketiga labor agama, yang keempat labor musik, yang kelima labor teknik, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu usaha sekolah, unit kesehatan sekolah. UKS ini merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. UKS ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Jenis yang keempat yaitu kafetaria atau kantin. Kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi boleh juga diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau dharma wanita sekolah. Namun, kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Yang jenis yang kelima yaitu sarana ibadah. Layanan rumah peribadahan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Jenis yang keenam yaitu asrama. Bagi peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi peserta didik dan petugas asrama tersebut. Jenis yang ketujuh yaitu koperasi. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah ini adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah dan melibatkan guru dan personalia sekolah, sedangkan koperasi peserta didik atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Dan jenis yang terakhir yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar peserta didik. Peserta didik akan merasa aman dapat masuk atau pulang dengan tepat waktu.
Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar, yaitu penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta seperti bus sekolah dan lain sebagainya. Dan materi yang terakhir yaitu tentang peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, pada perpustakaan, guru memiliki keterlibatan pada administrasi perpustakaan, seperti memperkenalkan buku-buku kepada peserta didik. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku pada perpustakaan tersebut. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan, baik pemakaiannya maupun pembinaannya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.